semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai orde reaksi. Nah, sebelumnya kita sudah menghitung laju reaksi untuk setiap zat, misalnya Va, Vb, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saat ini kita akan membahas mengenai persamaan laju reaksi untuk keseluruhan zat dalam suatu reaksi. Nah, di sini misalnya ada reaksi A ditambah 2B menjadi AB2. Maka yang perlu kita perhatikan adalah ada persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. V di sini adalah laju reaksinya, K adalah konstanta reaksinya, kemudian ada konsentrasi Za dan konsentrasi Zb sebagai reaktan. X dan Y merupakan orde. Sedangkan ketika kita akan menambahkan X tambah Y akan mendapatkan orde totalnya. Nah, besarnya orde reaksi tidak berhubungan dengan koefisien. Orde reaksi hanya dapat ditentukan melalui percobaan. Nah, jadi misal ada suatu reaksi yaitu A sebagai reaktan yang akan menghasilkan produk, maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X. Nah, jika X atau ordenya itu ternyata 0, maka grafiknya seperti yang di sebelah kiri. Kalau ordenya itu ternyata hasilnya 1, maka grafiknya seperti yang ada di tengah. Dan jika ordenya itu ternyata adalah 2, maka grafiknya seperti yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini kita lihat contoh soalnya ya. Ada suatu data percobaan, kemudian ditanyakan persamaan laju reaksinya dan konstanta laju reaksinya. Yang pertama, kita harus menghitung dulu masing-masing orde reaksinya. Sini saya tuliskan persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K kali konsentrasi SO2 pangkat X dikalikan H2 pangkat Y. X dan Y di sini merupakan orde reaksi. Pertama, menentukan X yaitu orde reaksi terhadap SO2, kita harus melihat konsentrasi H2 yang sama. Dari tabel di sini yang sama adalah pada data kedua dan ke-1. Maka kita tuliskan persamaan laju reaksi untuk data kedua dan kita bandingkan dengan persamaan laju reaksi data yang pertama. Selanjutnya kita masukkan data-data sesuai tabel. V2 kita masukkan, kemudian karena K adalah konstanta besar yang sama, maka bisa kita coret. Kemudian konsentrasi SO2-nya dimasukkan. Nah, untuk konsentrasi H2 di sini karena sama, maka juga bisa kita coret. Selanjutnya kita masukkan data untuk persamaan yang pertama. Kita masukkan V-nya, kemudian kita masukkan konsentrasi SO2-nya. Lalu kita hitung, sehingga nanti kita akan memperoleh nilai dari X atau orde reaksi terhadap SO2. Di sini hasilnya adalah 1. Cara yang sama juga kita lakukan untuk mencari Y. Nah, untuk mencari Y, maka kita harus melihat konsentrasi SO2 yang sama. Di sini ada pada data yang kedua dan juga yang ketiga. Kita tuliskan persamaan laju reaksinya untuk data yang ketiga dibandingkan dengan data yang kedua. Sama seperti tadi, karena K itu konstanta besar yang sama, maka bisa kita coret. Dan juga konsentrasi SO2 besarnya sama juga bisa kita coret. Jadi langsung saja kita tulis seperti ini. Kemudian kita masukkan data-data sesuai percobaannya. Setelah itu kita hitung supaya bisa mendapatkan Y. Y adalah orde reaksi terhadap zat H2. Nah, setelah ketemu, maka kita bisa memasukkan X dan Y ke dalam persamaan laju reaksinya, sehingga V sama dengan K kali konsentrasi SO2 pangkat 1. Biasanya angka 1 tidak perlu ditulis. Kemudian konsentrasi H2 di sini pangkatnya adalah 2. Karena Y sama dengan 2. Jadi inilah persamaan laju reaksinya.
Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah konstanta laju reaksi. Kita akan memasukkan angka-angka ke dalam suatu persamaan laju reaksi. Di sini kita bebas menggunakan salah satu data. Misalnya saya akan menggunakan data percobaan yang pertama. Maka saya akan menuliskan persamaan laju reaksinya, yaitu V sama dengan K kali konsentrasi SO2 yang didapat dari data pertama, kemudian kali konsentrasi H2 data yang pertama dipangkatkan 2 karena ordernya adalah 2. Nah, kita langsung masukkan saja angka-angkanya sesuai dengan data percobaan. Jangan lupa ya, kita biasakan menuliskan satuannya sehingga nanti kita akan mendapatkan konstanta laju reaksi beserta satuannya. Nah, setelah kita masukkan data-datanya, tinggal kita hitung supaya kita dapat mendapatkan besarnya konstantanya. Nah, di sini ketemu hasilnya seperti ini dengan satuan M pangkat min 2 kali S pangkat min 1. Untuk contoh soal yang kedua, di sini hampir sama, tetapi perhatikan yang diketahui adalah waktu reaksi, sehingga kita harus menentukan laju reaksi. Ingat ya, V sama dengan 1/T, sehingga untuk data pertama, V-nya yaitu 1/36, kemudian data kedua 1/18, kemudian 1/9, 1/18 dan 1/36. Kita tuliskan persamaan laju reaksinya, yaitu V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Untuk menentukan grafik order reaksi, maka kita harus tahu order reaksinya berapa. Maka kita perlu mencari X, sama seperti cara yang tadi. Untuk mencari X, kita lihat konsentrasi B yang sama, yaitu percobaan kedua dan percobaan ke-1. Di sini kita masukkan untuk laju reaksi dan juga konsentrasi ZA-nya, sehingga akan kita peroleh hasil dari X-nya. Nah, di sini diperoleh X-nya sama dengan 1. Maka ingat untuk menggambarkan grafik order reaksinya. Kita buat garisnya. Untuk sumbu Y adalah V, sumbu X adalah konsentrasi ZA karena di sini adalah order reaksi terhadap ZA. Karena X-nya atau order reaksinya adalah 1, maka grafiknya seperti ini. Kemudian yang kedua, kita harus mencari Y atau order reaksi terhadap ZB. Kita perlu melihat data konsentrasi ZA yang sama. Sama seperti tadi, untuk konsentrasi ZA yang sama, di sini adalah data percobaan 3 dan 4. Kita akan membandingkan V3 dan juga V4. Lalu kita masukkan data-datanya supaya dapat kita hitung order reaksi terhadap B, yaitu kita notasikan sebagai Y. Nah, di sini kita peroleh Y sama dengan 1, maka grafiknya sama seperti tadi ya. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini konsentrasinya adalah konsentrasi ZB. Nah, kemudian untuk C, kita harus mencari laju reaksi jika konsentrasi ZA-nya adalah 0,1 molar, ZB-nya adalah 0,1 molar, maka kita perlu dulu mencari konstanta laju reaksinya. Dengan persamaan V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1 karena ordernya adalah 1, kali konsentrasi B juga pangkat 1 karena order reaksinya juga 1. Kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan data percobaan. Boleh menggunakan data percobaan pertama, kedua, dan lain sebagainya. Di sini saya memasukkan data percobaan nomor 1. Lalu setelah dihitung diperoleh K sama dengan 100/72. Selanjutnya kita akan menghitung laju reaksinya jika konsentrasi A-nya adalah 0,1 molar dan konsentrasi B adalah 0,1 molar. Maka kita masukkan ke dalam persamaan V sama dengan K-nya kita masukkan 100/72, kemudian konsentrasi A-nya yaitu 0,1 pangkat 1, konsentrasinya B adalah 0,1 juga pangkat 1. Maka
Langsung kita hitung saja, sehingga di sini diperoleh V atau laju reaksinya adalah 1/72. Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.